Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas TWS dari KZ series, yaitu KZ S2. Nah, cuman karena kemarin juga ada S1, kita akan bandingin juga dengan S1. Kita langsung saja Music Lover, yang belum cuci tangan dulu. Ini kan lagi kondisi pandemik COVID-19, jadi gua harap semuanya stay safety dan semuanya tetap sehat. Dan ingat, cuci tangan, harus bersih-bersih, oke? Balik lagi. Nah, yang pertama gue mau bandingin dulu dari speknya. Ya, dari speknya, dari harga yang paling pertama. Kalau yang S1, ini TWS-nya KZ yang S1 itu di kisaran harga 400 ribuan sekian-sekian ya. Mungkin ada yang jual 400 ribu pas, ada yang jual 429, ada yang jual 430 dan seterusnya. Nah, kalau yang S2 ini kayaknya di Indonesia belum keluar. Cuman Sinfonia kebetulan kita sudah dapat demonya. Tapi rencananya katanya di kisaran harga mungkin 450, 460 lah. Jadi ya 11-12 nggak beda terlalu jauh. Mungkin ini lebih mahal sedikit, mungkin 30 ribu atau 40 ribu gitu. Nah, apakah ini akan worth nggak sih untuk upgrade ke S2 atau mending stay di S1 aja? Itu pertanyaannya kan. Oke, speknya ya kita akan bahas. Bluetooth sama-sama pakai Bluetooth 5. Kemudian kapasitas baterainya kalau yang S1 itu di 40 mAh. Kalau yang S2 ini di 50. Jadi ini lebih besar sedikit kapasitas baterainya. Kemudian buat ngecasnya ya, kalau dipakai di dalam case-nya ini ternyata baterainya bisa nampung sampai 500 mAh, kalau ini cuma sekitar 300 mAh. Ya, jadi lebih lama yang S2. Itu yang pertama. Bobotnya juga memang sedikit lebih berat kayaknya yang S2. Sama-sama pakai dual driver. Ya, single balance armature sama single dynamic driver. Jadi persis sama speknya. Mic-nya pakai teknologi CVC noise isolation mic. Ya, jadi mic-nya cukup jelas lah. Kemudian kodek sama-sama belum ada perubahan, sama-sama kodek yang sama, yaitu masih mendukung SBC sama AAC. Jadi dua-duanya masih belum aptX. Nah, kenapa? Nanti gue akan jelasin. Untuk chargernya menggunakan USB tipe C, sama, dua-duanya sama. Nah, bentuknya lihat aja ya. Nah, kalau yang S1 itu bentuknya kayak kapsul kayak gini. Ya, terus lonjong. Bentuk housingnya, ya, shellnya itu tipikal mirip banget sama KZ, ya, ZSN, ZST, ZSN Pro, ya, tipikal gitulah, mirip-mirip. Bentuknya bulat-bulat, hampir nggak ada sudut-sudut, jadi lebih banyak lengkung-lengkungnya. Nih, kayak gini bentuknya. Nah, untuk yang S2, kalau gue pribadi sih sedikit lebih premium gitu. Ya, jadi dari case-nya aja kerasanya lebih solid. Kalau ini gue ngerasa agak kopong gitu ya. Terus ya mungkin plastiknya agak mirip-mirip sih, sama-sama aja. Cuman kalau yang ini kerasa agak kayak kopong gitu, kayak kosong. Nah, kalau ini lebih solid gitu. Ya, nah kemudian bentuknya lebih keren lah. Tipikal masih sama sih sama kayak KZ ZSN, ZST gitu, agak mirip-mirip. Nah, cuman kalau yang S2 ini dia ada kayak wingnya di sini, di bagian belakangnya. Mungkin Music Lover kalau pernah nyobain KZ yang kayak ZSX kayak gini. Jadi fittingnya ini kalau gue pribadi sih lebih cocok, lebih nempel lah di kuping. Dari bentuknya ini juga ada kayak logo KZ-nya di sini. Gue sih terus terang sih lebih cocok kayak gini. Ya dari build quality sama dari desainnya, untuk yang S2 kayaknya sih dibanding S1, S2 masih lebih mateng gitu. Ya mungkin mereka udah lihat dari sini, oke, bentuknya kayak gini. Nah, gue sekarang mau bikin yang lebih baik gitu bentuknya. Ya, jadi desain ini mungkin gue kasih nilai 8 lah ya. Nah, ini mungkin gue masih kasih nilai 7 lah ya, kalau untuk yang ini desainnya sama build quality-nya. Oke, itu dari spek sama build quality-nya. Nah, sekarang bagaimana bunyinya dan bagaimana pengalamannya dalam menggunakannya. KZ S1 dan S2 itu mereka mengklaim bahwa ini adalah TWS yang bagus digunakan untuk gaming. Kenapa? Karena katanya mereka punya teknologi yang ngerubah ke high performance supaya delay kalau main game itu semakin kecil. Pas gue cobain, dua-duanya memang semakin kecil delaynya. Ya, jadi cuman di kuping gue suaranya sedikit agak menurun. Jadi di clarity-nya. Kalau kita pakai yang normal, yang standar, itu clarity-nya dapet, tapi begitu kita masukin ke mode gamingnya atau yang mode high performance-nya, itu rasanya clarity-nya agak sedikit menurun.
gue curiganya kayaknya mereka nurunin kodeknya. Jadi dari misalnya AAC yang kodek standarnya mereka, kemudian diturunin jadi SBC. Jadi ya mungkin datanya jadi lebih cepat kan, karena lebih kecil gitu. Jadi delaynya juga lebih sedikit lah. Tapi nggak sama sekali nggak ada, tetap ada. Di kuping gue sih gue masih ngerasain tetap ada delaynya. Ya walaupun memang kecil sekali. Akan sangat kerasa kalau kita main game yang berat seperti PUBG. Tapi kalau game-game yang ringan itu aman sih, nggak ada problem. Oke. Nah, untuk suaranya sendiri, kalau yang S1 V-shape ya dengan treble extend, bass juga extend tapi ya nggak terlalu gede-gede banget lah ya. Mid-nya agak mundur tapi clear. Nah, kalau yang S2 ini buat gua ini mereka nambah di bass. S2 bassnya nampol banget. Ya, gede banget. Agak cenderung bumi di kuping gua. Jadi bassnya saking gedenya sampai masuk ke mid range-nya, ke bagian tengahnya. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu vokalnya agak sedikit kurang clear, kurang jernih karena bassnya agak masuk ke vokal. Ya, jadi ini kalau ini V-shape-nya lebih V-shape. Nah, hanya saja treble-nya ini jauh lebih halus. Jadi kalau orang kayaknya ngerasa misalnya, oh, gua di S1 itu kayaknya agak terlalu extend, terlalu ngecering gitu. Nah, di sini agak dibuat lebih halus. Ya, bassnya lebih gede, vokalnya lebih mundur, treble-nya lebih halus ya. Cuman memang problemnya di sini di S2 kalau buat gua, vokalnya itu nggak sebening di S1, nggak se-clear di S1. Ya. Nah, untuk teknisnya, detail so-so lah sama-sama. Mungkin S1 sedikit lebih baik detailnya karena clarity-nya lebih bagus. Jadi kita kerasa separasinya lebih kepisah masing-masing instrumen. Untuk soundstage-nya atau imaging-nya, kerasanya yang S2 itu agak sedikit depth ya, kedalamannya itu sedikit lebih kerasa. Jadi kalau yang S1 kalau wide-nya, lebarnya ini so-so lah ya. 11-12 nggak terlalu banyak perbedaan. Nah, tapi yang kerasa itu depth-nya. Jadi kalau ada instrumen yang depan belakang, kalau S1 itu agak kerasa agak nempel sedikit. Nah, sedangkan kalau S2 ini kerasa lebih jauh, tapi tidak signifikan banget. Cuman kita bisa ngerasain perbedaannya. Jadi itu di sound stage-nya. Untuk satu hal yang gue mesti ngomongin untuk keduanya ini, bunyinya itu masih terlalu digital buat gue ya, kedua-duanya. Kalau bunyi digital itu jadinya memang agak sedikit grainy. Yang S1 mungkin sedikit lebih kerasa gitu grainy-nya. Mungkin karena dia lebih clear gitu ya, clarity-nya lebih kerasa. Jadi tekstur digitalnya tuh lebih kerasa. Nah, yang S2 ini masih digital, tapi dibanding S1 itu dia masih kerasa analognya masih ada sedikit. Mungkin karena treble-nya yang dihalusin gitu kan, terus bass-nya digedein. Jadi lebih analog sedikit lah. Jadi buat music lover yang pengen nyoba ya, nyobain aja yang mana yang sesuai dengan preference music lover sendiri. Kalau mau yang daya tahan baterai lebih panjang, desain lebih bagus, ini yang mungkin soundstage-nya sedikit depth-nya lebih dapat, ini yang bass-nya lebih gede bisa ambil yang S2. Tapi kalau yang mau cari yang lebih analytical ya, yang mungkin clarity-nya sedikit lebih baik, separasi instrumennya sedikit lebih baik, mungkin masih pertimbangkan S1. Ya, anyway, ini pilihan music lover sendiri. Oke, ingat untuk percaya sama kuping sendiri, mesti nyobain sendiri. Cuman memang kondisi sekarang lagi susah. Jadi mungkin lebih banyak dengerin review-review. Ya, karena ini kayaknya sudah mulai banyak yang mereviewnya. Oke, kayaknya gitu aja music lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah!